Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, utamanya orang-orang tua kita, sesepuh kita semuanya, Habib Abdul Qadir Al-Hasni, Habib Muhammad bin Yahya, dan para tuan guru kita Al-Habib Hasan Bidin Al-Muhdhar, Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, Habib Asadullah Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Sofi, dan keluarga besar Habib Aulia dan semuanya yang hadir. Apabila ada nama yang belum tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para habaib semuanya yang hadir, Habib Aqil Al-Habsyi, Habib Gure Segaf dan semuanya. Guru kita Kiai Haji Bisrul Hafi yang telah menyampaikan mau'idhahnya, dan para tuan guru yang lainnya, para pejabat pemerintahan. Tadi sudah dituliskan tadi, takut salah jadi dibaca aja ya. Ketua DPRD Bapak Abdul Rashid, perwakilan Bupati, dan semuanya yang hadir, para pejabat pemerintahan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini pertama kali saya hadir di Tenggarong. Dan kesan pertama, ternyata orang Tenggarong itu pelit-pelit. Orang Tenggarong itu bakhil. Oh, panitia protes, bakhil gimana? Datang kopi sudah siap, anggur 2 warna, jeruk sudah ada, roti ada. Kok bakhil? Iya, ini saya lihat yang hadir bakhil semuanya. Kenapa? Tadi guru kita Kiai Bisrul Hafi ngejak Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada yang nyambut sholawat. Ini bakhilnya standar internasional. Shollu ala Nabi. Oh, gak bakhil berarti sekarang. Jadi sudah saya rubah, orang Tenggarong gak bakhil ternyata. Kalau ada yang sholawat sama Nabi, sambut dengan sholawat. Orang yang kalau gak sholawat sama Nabi, man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Orang yang lupa sholawat sama Nabi, nasiya bermakna taroka, orang yang meninggalkan sholawat pada Nabi Muhammad, utamanya ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka dia tersesat dari jalan menuju surga. Berarti kalau surga ke sana, dia ke sana jalannya. Tersesat apa enggak? Dan kalau orang disebutkan namanya Nabi Muhammad, dia enggak sholawat, orang bakhil, orang kikir. Bakhilnya standar dunia akhirat. Di dunia bakhil, di akhirat bakhil. Kerugiannya naudzubillah min dzalik, susah masuk surga dan nanti enggak bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pengen enggak lihat wajahnya Nabi? Pengen apa enggak lihat wajahnya Nabi? Kalau pengen, sambut salawat pada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, istimewanya Rasulullah SAW, beliau itu enggak boleh sama dengan manusia pada umumnya. Perlakuan kita kepada Nabi itu enggak boleh sama dengan perlakuan kita pada manusia pada umumnya. Kalau disebutkan nama orang, nama tokoh, nama orang kaya, Anda pasti diam. Ya paling kalau dengar kekayaannya baru Masya Allah, itu aja paling. Tapi kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, enggak boleh sama. Rasulullah SAW itu lebih dari segalanya. Enggak boleh kita dengar nama orang kita diam, dengar nama Nabi Muhammad wajib. Menurut sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan sunnah untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ingat
dan tanda hormatnya kita pada Rasulullah, ketika disebutkan namanya Nabi, kita langsung menyambut dengan salawat kepada beliau. Makanya kita semuanya ini semuanya pasti bakal mati. Semuanya pasti bakal mati. Hanya tinggal tunggu giliran. Hanya tinggal tunggu giliran. Mungkin Anda mendahului saya yang terakhir. Atau dibalik, saya terakhir, Anda yang mendahului. Pokoknya semuanya pasti bakal mati. Tinggal tunggu giliran aja. Kapan matinya? Kita tunggu giliran aja. Matinya itu kapan? Hadirin Allah Ta'ala, setelah proses mati, kita ini mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Nanya, kira-kira pahalanya kita, amal soleh kita sama dosa banyak mana? Jujur. Amal soleh kita sama dosa banyak mana? Banyak mana? Dari tadi pagi bisa enggak ngitung dosa yang sudah kita lakukan? Yang sudah digunjing berapa orang? Kadang-kadang datang majelis yang mulia, isinya mulutnya ngomongin orang. Yang kita ucapkan yang haram udah berapa kali? Yang kita omongin orang udah berapa orang yang kita omongin dengan keburukan? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dosa kita ini banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Amal soleh kita bagus atau belum? Nanya, salat, Allahu Akbar, HP bunyi, khusyuk apa enggak? Ingat salat atau ingat HP? Ingat salat apa ingat HP? HP. Anda kalau puasa Ramadan, itu lebih seger mana? Ketika di siang hari atau ketika menjelang berbuka? Mau selesai puasanya wajahnya ceria semuanya. Hari pertama Ramadan sudah buat status 29 hari lagi Lebaran. Masya Allah, dari saking nggak cintanya sama Ramadan. Sedekah kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Baca Quran sama baca WA banyak mana? Bu, yang jawab yang di belakang nih, kompak. Baca WA ternyata aktif di grup-grup mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, lah kalau dosa banyak, amal itu masih belum bagus. Kira-kira kalau timbang-timbangan amal murni, nasib kita mengkhawatirkan apa enggak? Kalau timbang-timbangan amal murni, nasib kita mengkhawatirkan apa enggak? Mengkhawatirkan. Terus yang perlu kita pikirkan apa? Siapa yang akan bela kita di sana? Siapa yang akan jadi pembela kita di sana? Yang siap jadi pembela kita adalah Nabi Muhammad SAW. Caranya gampang, pengen daftar jadi orang yang dibela Nabi, caranya gampang. Gampang, enggak susah. Kalau Anda, Anda misalkan pengen mendapatkan pengawalan polisi, itu pakai prosedur, ya kan? Nggak bisa Anda asal sekedar telepon langsung, nggak bisa, ada prosedurnya dan lain sebagainya. Anda pengen mendapatkan pengawalan suatu kelompok, pengen mendapatkan pembelaan dari teman. Anda kalau pengen dibela sama manusia, caranya susah, caranya ribet, dan nggak semua orang bisa mendapatkan pembelaan itu. Tapi kalau Anda pengen dibela sama Nabi Muhammad, setiap orang nih yang ada di sini semuanya bisa. Yang kaya bisa, yang miskin bisa, yang terpandang bisa, yang nggak dipandang makhluk bisa, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, semuanya bisa dapat pembelaan Rasulullah SAW. Pembelaan Nabi itu jadi pembela, berarti Nabi jadi pemberi syafaat. Dapat syafaat itu berarti dapat pembelaan dari Rasulullah SAW. Dapat syafaat, dapat pembelaan dari Nabi Muhammad. Gimana caranya dapat syafaat? Kuncinya sebetulnya tuh gampang. Ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sering dengar hadis, bukan pertama kali, sering dengar hadis. Nabi bersabda, barang siapa pagi hari sholawat kepadaku 10 kali, nanti sore sholawat kepadaku 10 kali, maka
dia layak untuk mendapatkan pembelaanku. Permasalahannya tadi pagi udah sholawat atau belum? Kemarin sore udah sholawat atau belum? Kemarin paginya udah sholawat atau belum? Ini singkat, mudah, cuma 10 kali. Anda sholawat pagi 10, sore 10, pembela Anda Nabi Muhammad SAW. Yang menjamin keselamatan Anda Rasulullah SAW. Pagi 10, sore 10, gampang apa gampang? Problemnya satu, lupa. Betul apa betul? Karena ini gampang, Nabi itu pengennya yang gampang buat umatnya, tapi setan gak mau dibuat kita ini lupa dari semua hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya kita miris lihat anak-anak muda zaman sekarang, apalnya sama kasusnya artis, hafal. Coba tanya tuh, kalau ada artis bercerai, suruh nyeritakan kronologinya dari awal sampai akhir, segala versi, ngerti. Suruh nyeritakan perang Badar, enggak ngerti sama sekali. Suruh ceritakan hijrahnya Rasulullah, enggak ngerti. Suruh nyeritakan pernikahan artis, apal. Suruh nyeritakan tentang YouTuber, ngerti. Nyeritakan tentang Nabi, enggak ngerti. Haknya orang yang paling kita ngerti kehidupannya itu Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang diidolakan nih sama anak muda zaman sekarang. Kalau dibandingkan, terlalu jauh lah, mau dibandingkan sama Nabi terlalu jauh. Dibandingkan sama para wali aja nih, nggak ada apa-apanya. Anda tahu satu-satunya manusia yang hidup di alam ini yang setiap umurnya itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan setiap umurnya, setiap nafasnya itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW, karena Allah Ta'ala bersumpah di Al-Quran, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Ta'ala bersumpah, apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala? Umurnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dijadikan sumpah, kecuali sesuatu itu ada sesuatu yang istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan sumpah umurnya Nabi Muhammad. Ya ada yang sholawat lagi kan? Terlambat sholawatnya. Sholawat Nabi Muhammad. Biasakan tiap dengar nama Nabi sholawat, dengar nama Nabi sholawat, dengar nama Nabi sholawat. Dan majlis ini, majlis hall, majlis maulid, itu agar kita memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ini umurnya Nabi, setiap detail dari perjalanan hidup Nabi, Nabi begini. Ini umur perjalanan hidup yang Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Ya Anda bisa bayangkan, lah betapa ruginya Anda hidup di dunia ini, yang penting, yang harusnya Anda ketahui, tapi Anda nggak pernah tahu, Anda urus yang nggak penting, yang manfaatnya nggak ada, dosa kemungkinan ada. Saya nggak bilang pasti berdosa, dosa kemungkinan adalah kalau ya ceritanya macam-macam, ada aibnya orang dibuka, kira-kira ribah apa enggak itu? Ribah, kata Imam Ghazali, ribah itu setara dengan zina 30 kali. Na'udzubillah min. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi saya mau menyampaikan, kita ini enggak bisa kalau enggak dibela sama Rasulullah. Kenapa? Karena stok dosa itu menumpuk, stok pahala enggak jelas. Stok dosa menumpuk, stok pahala enggak jelas, murni timbang-timbangan, ngeri nasib kita. Tapi kita punya pembela. Siapa pembela kita? Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang mau enggak kita menggunakan hak kita agar bisa dibela sama Nabi? Mau enggak kita jadi orang yang pantas dibela sama Nabi? Gampang, intinya ingat sama Nabi. Pagi hari Anda awali sholawat 10 kali sama Rasulullah, sore hari sholawat 10 kali sama Nabi Muhammad. Itu Anda layak dapat syafaat. Anda niat ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Jangan mikir, Habib saya nggak punya duit. Mohon maaf, yang ziarah ke makam Nabi nggak semuanya orang punya duit. Banyak orang punya duit nggak kepengin ziarah. Banyak. Jalan-jalan ke luar negeri mau.
Beli barang nggak manfaat dengan harga mahal, mau. Ziarah makam Nabi nggak mau. Banyak, tapi banyak orang nggak punya duit sampai ke makamnya Rasulullah SAW. Gimana? Ya yang ngatur Allah. Yang penting niat. Kalau sudah sampai ziarah ke makam Nabi, di sana nanti insya Allah man zara qabri wajabat lahu syafaati au kama qala. Barang siapa menziarahi kuburku, wajib pasti akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Salawat terus. Kita kalau salawat nyampe enggak ke Rasulullah? Nyampe enggak? Nah kalau salawatnya kita sudah nyampe, semoga salawat disampaikan juga ke Rasulullah SAW, insyaAllah. Jasad kita, kalau nama kita pasti nyampe. Tiap orang itu salawat, maka malaikat ngasih laporan, ya Rasulullah, fulan bin fulan, orang tuanya disebut juga. Makanya termasuk bakti kepada kedua orang tua, jadi anak yang rajin sholawat sama Nabi. Kenapa? Karena nama orang tua juga disebut-sebut di hadapan Rasulullah. Kalau ada nama disebut di hadapan Nabi, maka nama itu akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat kita mesti nyampe ke Nabi. Tapi berkat sholawat yang sudah nyampe, terus menerus nyampe, semoga jasad kita disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Ziarah makam Nabi, dapat syafaat, jawab azan, jawab doa setelah azan, itu juga menjadi sebab orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Doa setelah azan, apal apa enggak? Harus apal. Itu kalau orang dengar azan, lalu dia menjawab azannya seperti yang diucapkan sama muadzin, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawabannya hayya 'alas shalah, jawabannya hayya la haula wala quwwata illa billah. Jangan kepancing. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang dengar adzan jawab adzan, setelah itu dia menjawab dengan ngikutin dengan doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal fadilah, al-wasilah wal fadilah. Doakan Rasulullah SAW, maka orang yang doa itu, maka dia pasti mendapatkan pembelaan dari Nabi Muhammad SAW. Permasalahannya mau apa enggak mau? Mau apa enggak dibela sama Nabi? Mau apa enggak dibela sama Nabi? Makanya yang ingat sama Rasulullah, pagi ingat sholawat, dengar azan ingat doakan Nabi, sore ingat sholawat, sering sholawat sama Rasulullah. Niatnya, cita-citanya, jangan cita-cita mau keliling dunia, enggak manfaat. Cita-cita pengen keluar negeri, enggak manfaat. Yang paling manfaat itu cita-cita pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, yaitu menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Itu cita-cita yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang bisa ngasih syafaat itu bukan cuma Nabi. Ulama, aulia itu juga bisa memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat, anbiya, wasyuhada, wal ulama. Orang yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Ulama ini yang kita hauli, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, atau sering dikenal dengan Pangeran Noto Igomo. Masya Allah, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Anda perlu tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang soleh itu, mereka tidak akan pergi ke satu tempat kecuali mereka mendapatkan isyarat tentang tempat itu. Mereka pasti melaksanakan sholat istikharah. Istikharah mendapatkan jawaban, mereka pergi. Istikharah lagi sampai akhirnya Habib Muhammad bin Ali, Masya Allah, jadi anugerah Allah untuk masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara ini. Allah Ta'ala kirimkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara cucunya Rasulullah SAW yang mewarisi ilmunya, sanad keilmuan jelas. Ngajinya dengan pengarang kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ngajinya dengan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, sambung sanatnya, bukan cuma nasabnya yang sampai Rasulullah, sanat ilmu, pemahaman ilmu sampai ke Rasulullah SAW. Allah kirimkan buat masyarakat Kutai Kartanegara, pilihkan cucunya Nabi, dikirimkan ke sini, ilmunya
jelas akhlaknya, jelas semangatnya, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendakwahkan ajaran Allah Ta'ala, mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kalau ada orang yang datang sama kita kemudian ngasih hadiah yang istimewa, kalau perlu duit 1 koper, duit satu koper itu kira-kira berapa? 1 koper tapi duit receh semua. Nah, enggak, duit beneran, duit asli, duit yang banyak. Duit 1 koper, kalau perlu warnanya hijau, bukan dolar, 20.000. Ngasih duit 1 koper sama kita. Sama ada orang ngajarin kita sholat yang benar. Sholatmu salah, kamu harus belajar sholat yang benar. Sholat itu ada aturannya. Nyetir mobil ada aturan enggak? Ada kan? Kapan saatnya kopling, kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem, pakai aturan enggak? Sholat dikira enggak pakai aturan. Anda kalau mengkaji kitab fikih yang dasar, kitab Safinah, syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Ini Habib Sofi ini ahli fikih. Telah dikoreksi ya Beb ya? Betul Beb ya? 16 ya Beb ya? 16 Beb ya? Betul, sudah di ACC katanya betul. Katanya betul. Telah dikoreksi ya Beb ya? Ada aturannya. Orang kalau takbiratul ihram itu ada aturannya. Yang dipanjangkan ada aturannya. Kalau manjangkan di depan, Allahu Akbar, itu kalau tahu, bukan cuma nggak sah sholatnya, kalau tahu artinya bisa murtad. Kenapa? Artinya apakah Allah maha besar? Ngeri, bukan memuji Allah, malah mempertanyakan kemahabesaran Allah. Harus belajar. Atau yang sering terjadi, panjangkannya juga keliru. Di belakang, Allahu Akbar. Enggak boleh juga. Kalau tahu artinya murtad juga. Kalau baknya dipanjangkan, itu bisa artinya kendang atau nama haid. Bayangkan coba. Atau yang sering terjadi juga, tengah-tengahnya dikasih waw. Ini paling banyak ini. Allahu Akbar. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak. Terus kalau gitu dosa banyak, sholat model nggak pakai ilmu, nggak jelas, gimana? Ya kita semuanya sekarang harus cari ilmu. Ilmu itu warisannya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Begitu. Kadang-kadang imam gaya mau manjangin, tapi manjanginnya nggak pas. Allahu Akbar. Wah, ini murtad kuadrat. Depannya salah, belakangnya juga salah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama juga bisa ngasih syafaat. Masyarakat Kutai Kartanegara dapat hadiah dari Allah, dikirimkan ahlul bait Nabi. Masya Allah, akhlaknya luar biasa, doanya mustajab, berkahnya kayak kakeknya. Dulu Rasulullah SAW kalau doain orang sakit biar sembuh, orangnya sembuh. Ini Habib Muhammad bin Ali, Pangeran Noto Igomo, Masya Allah, putri raja sakit, didoain sembuh. Nah, dapat berkah sama kayak datuknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kok bisa sama kayak datuknya berkahnya? Karena ngikutin jalannya datuknya. Masya Allah, orang sesoleh ini sama Allah Ta'ala dikirimnya ke Kutai Kartanegara. Kok nggak ke mana? Perancis atau ke Swiss? Nah, kalau keren-kerenan bangunan Swiss sama Tenggarong keren mana? Keren Swiss. Kalau keren-kerenan bangunan Tenggarong sama Perancis, keren mana? Ternyata bukan itu. Itu daerah yang hebat-hebat. Mungkin Allah nggak kirimkan orang seperti pangeran, tapi daerah ini Masya Allah dicintai penduduknya sama Allah Ta'ala, kirimkan cucunya Nabi Muhammad SAW yang ngikuti Nabi, berkahnya sama, ilmunya sama, sanad ke ilmunya sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian satu berdakwah di sini, mengajarkan ilmu agama. Hadirin Allah Ta'ala, orang berdakwah itu bukan ngasih hidayah. Nah, itu bukan memberikan
Hidayah berdakwah itu menjadikan dirinya sebab untuk tersampaikannya hidayah bagi orang lain. Berdakwah di sini, maka insya Allah berkat keberkahan beliau, kita berdoa minta sama Allah Ta'ala. Beliau doanya mustajab, putri raja sakit didoakan sembuh. Kita semuanya berharap isjabahnya doa beliau. Siapapun yang punya hajat yang kumpul di sini, hajatnya kabul insya Allah. Yang sedang sakit Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Yang sedang ada kesusahan, tidak ada satupun makhluk yang bisa meringankan kesusahannya kecuali kita minta Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat semua kesusahannya, angkat semua penderitaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa kumpul di sini, insya Allah kita bisa kumpul bareng di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama dengan Pangeran atau Iqamah, sama dengan para habaib yang tadi namanya disebutkan oleh Kiai Haji Bisrul Hafi, dan semuanya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita semuanya. Insya Allah majlis jadi majlis yang mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Insya Allah kita enggak bangkit dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala ampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan menurunkan rahmatnya yang khusus kepada kita semuanya, rahmat yang menjadikan kita semuanya orang yang mendapatkan keberuntungan yang abadi dan tidak akan celaka sampai selama-lamanya. Semoga insya Allah negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daerah kota negara dijaga oleh Allah Taala dari segala macam bala, dari segala macam keburukan, dan insya Allah jadikan penduduknya dan penduduk orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah menunaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua panitia yang sudah mencurahkan tenaganya, pikirannya, hartanya demi kelancaran acara ini, semoga Allah Ta'ala balas mereka semua dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semuanya athar daripada hadirnya kita di majlis hal ini, kita semua mendapatkan kabar gembira sebelumnya kita daripada majlis ini. Zahiran, terselesaikannya urusan dunia kita, tersembuhkannya yang sakit di antara kita, dan tercapainya hajat-hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.